ayat sebelumnya kita disuguhkan dengan cerita terkait tentang pernyataan orang-orang munafik ketika mereka mendapat ujian, ketika mereka mendapat cobaan. Apa yang mereka katakan? Gak ada janjinya Allah itu. Mawa'adallah. Mana janji Allah? Tapi ketika orang mukmin yang diuji, di mana di dalam hati orang mukmin tersebut punya keyakinan yang tinggi terhadap janji-janji Allah, maka ketika pun mereka diberi cobaan berupa apa? Berupa peperangan melawan orang-orang kafir yang disebut dengan perang Ahzab. Mereka mengatakan apa? Hadama wa'adanallahu wa rasuluh. Peperangan ini adalah janjinya Allah dan janjinya Rasul. Nah, mereka pun membenarkan wasadaqallahu wa rasuluh, bahwa adanya Allah, adanya Rasul itu benar dalam berjanji. Beda dengan orang kafir tadi. Mereka katakan tidak ada janji Allah yang ditepati. Nah, ketika mereka melihat adanya peperangan Ahzab menjadi ujian mereka, bukan tambah lemah keimanannya sebagaimana orang munafik, justru tambah kuat imannya. Diceritakan wa mazadahum ila iman wa tasliman minal mu'min. Orang-orang mukmin itu ketika dikasih adab oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah, justru tambah beriman. Justru tambah beriman. Jadi ciri orang mukmin itu dikasih nikmat, tambah imannya, dikasih balak, tambah imannya. Datang tsunami, kalau orang mukmin mengatakan ini adalah ujian dari Allah. Orang munafik bagaimana? Ini adalah kejadian alam biasa. Orang mukmin ketika mendapat ujian, susah menghafal kalau belajar, susah memahami kalau belajar, maka mereka akan mengatakan ini adalah ujian dari Allah, jangan sampai saya putus asa. Orang munafik bagaimana? Sebaliknya, pelajaran kok susah, pelajaran kok nggak bisa dihafal, no. Wis tak tinggal wae. Itu orang munafik. Itu orang munafik begitu. Nah, kita orang munafik atau orang mukmin yang tahu kita sendiri. Kalau masih ada ujian-ujian yang kemudian kita katakan ini adalah sesuatu yang tidak berkait dengan Allah, justru kemudian kita tidak sadar bahwa itu adalah ujian Allah, maka kita munafik. Tapi sebaliknya, kalau kita kudu menantang dan kudu membenahi diri dengan adanya ujian tersebut, Pak insya Allah dari ujian tersebut kemudian kita menjadi baik, Pak insya Allah ini adalah kita orang mukmin, bukan orang munafik. Nah, perang Ahzab itu bagaimana? Saya katakan perang Ahzab itu ada 3 kelompok di dalamnya. Kafir Mekah, terus kemudian Bani Quraidah, dan pasukan Romawi. Itu bergabung dalam satu komando di perang Ahzab untuk mengusir kemarin orang mukmin di Madinah. Ingat, pusat Islam waktu itu pindah di Madinah setelah kita diusir dari kota Makkah. Kalau Madinah kemudian juga sama rapuhnya dan kita kalah, otomatis kita tidak punya lagi tempat tinggal. Artinya kita tidak punya tutorial, wilayah. Ini mengerikan. Itulah yang kemudian dibisik-bisikan orang munafik Abdullah bin Ubay kepada beberapa orang munafik yang lain tentang bagaimana nanti kalau seandainya orang Bani Quraidah dan sekutu merampas kota Madinah. Mereka akhirnya keluar dari barisan, tapi banyak yang kemudian masih dalam barisan Rasulullah SAW. Dan bentuk daripada keimanan mereka, justru kemudian ketika mereka
mengalami deadlock, mengalami jumlah yang kecil semacam tadi, banyak orang mukmin justru mengatakan hada ma'wadallah wa rasuluh. Ini adalah membuktikan janji Allah itu benar. Ya, janji Allah itu benar. Janji Allah berupa apa? Orang mukmin pasti dapat ujian. Dan orang mukmin ketika dapat ujian pasti dapat pertolongan. Idza shadaqal azmu wasariru. Ketika punya keinginan pasti ada jalan. Itu sistem orang mukmin atau kepercayaan orang mukmin. Karena dia mengatakan wallahu ma'ana. Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kami. Allah bersama saya. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman itu gampang putus asa gitu. Gampang putus asa. Dalam bercita-cita pun sama. Gampang banget putus asa, nggak mau berjuang, nggak mau fight ya, nggak mau bergulat dengan apa yang menjadi kesusahannya untuk mendapat sebuah cita-citanya.